Fantasi, ngobrol fakta tanpa basa-basi. No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa, hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dokter Tifa dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dengan bekal keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas fenomena kabur aja dulu dan rencana elit global menguasai Pulau Jawa. Apakah ini kebetulan? Jadi fenomena kabur aja dulu sedang ramai ya di kalangan anak muda Indonesia. Saya telaah, saya analisis, metasintesis dalam kaitannya dengan skenario pengosongan Pulau Jawa yang saya duga menjadi bagian dari agenda elit global. Kalian bisa simak video saya tentang rencana elit global mengosongkan Pulau Jawa di video lainnya di DRTF channel ini. Jika kita melihat pola yang ada loh kemungkinan bahwa eksodus kabur aja dulu ini bukan sekedar fenomena spontan, tetapi merupakan bagian dari rekayasa social engineering yang lebih besar. Sekarang saya mau jelaskan dulu apa itu rencana pengosongan Pulau Jawa ya. Jadi isu pengosongan Pulau Jawa ini dari berbagai indikator yang saya connecting the dot ya. Saya koneksikan. Jadi antara satu fakta dengan fakta yang lain, saya coba jahit ya di dalam sebuah konsep pemikiran yang namanya connecting the dots. Pertama, indikatornya adalah pemindahan ibu kota, IKN. Fokus pembangunan Indonesia dipindahkan ke Kalimantan, meninggalkan Jawa dengan kondisi ekonomi yang lebih sulit. Jadi dikondisikan Jawa ini akan menuju kepada kondisi ekonomi yang lebih sulit. Kemudian terjadi urbanisasi, ketimbangan ekonomi, biaya hidup di Jakarta dan kota-kota besar di Jawa semakin mahal, memaksa generasi muda berpikir untuk kabur aja dulu. Dan ini adalah sebuah social engineering, rekayasa krisis ekonomi dan sosial. Harga properti naik drastis, biaya pendidikan dan kesehatan naik drastis, semakin mahal. Kan BPJS juga mau dinaikkan, segala macam seperti itu. Sementara PHK di mana-mana. Peluang kerja menurun. Kemudian ada prediksi bencana ekologis. Seperti narasi tentang Jawa yang overpopulasi, rawan bencana alam, rawan tsunami, gempa megatrust, terus digaungkan untuk mendorong penduduk relokasi sendiri ke luar Pulau Jawa. Maka, jika kita melihat pola ini, seolah-olah ada upaya sistematis untuk membuat hidup di Jawa semakin sulit, sehingga masyarakat, khususnya generasi muda, secara sukarela kabur dari Jawa ke pulau lain atau bahkan ke luar negeri. Jadi ini fenomena kabur aja dulu ini adalah sebuah eskapisme ya atau rekayasa sosial. Di permukaan ya sekarang ini kan, sekarang kalau kita lihat, cermati di sosial media, gerakan kabur aja dulu ini tampaknya seperti eskapisme biasa. Anak muda frustrasi dengan keadaan ekonomi dan politik di Indonesia, biaya hidup di Jawa yang sangat tinggi, makin lama makin tinggi, terutama Jakarta, sebagai kota harapan gitu ya, semakin tidak terjangkau. Lalu lapangan kerja sulit dan gaji rendah dibandingkan dengan negara-negara lain karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang udah abai itu dengan peraturan dari Kementerian Tenaga Kerja gitu udah ngasih gaji semau-maunya dan pada mau-mau aja loh. Dan ini yang terjadi kan. Sehingga generasi muda lebih memilih bekerja secara remote aja atau pindah ke luar negeri untuk mencari masa depan yang lebih baik. Tetapi jika kita melihat lebih dalam, apakah ini cuma sebuah eskapisme aja atau memang ada kondisi yang sengaja diciptakan untuk memaksa eksodus ini terjadi? Nah, tanda-tanda kalau terjadi social engineering ya, rekayasa sosial ya,
Narasi Jawa terlalu padat, Jawanya overpopulasi itu terus digulirkan. Pemerintah dan media terus menekankan bahwa Jawa sudah tidak layak ditinggali karena overpopulasi, kemacetan, banjir, bencana ekologis, kan kayak gitu kan yang kita dengarkan terus-menerus di 10 tahun terakhir kemarin ya. Kan sehingga akhirnya pemindahan IKN ya, pemindahan ibu kota ke Kalimantan, dari Jakarta ke Kalimantan itu menjadi sebuah yang seakan-akan solusi ideal kan. Seolah-olah eksodus dari Pulau Jawa adalah sesuatu yang benar-benar harus banget dilakukan gitu. Kemudian ekonomi Jawa sengaja dibuat tidak kompetitif. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa semakin diperlebar. Investasi besar dialihkan ke luar Jawa. Sementara biaya hidup di Jawa semakin mahal. Nah, kondisi sosial yang membuat anak muda tidak betah, terjadi tekanan sosial meningkat, radikalisasi, represi politik, dan kurangnya kebebasan berekspresi, kemudian keamanan dan ketidakpastian hukum, membuat generasi muda merasa lebih aman di luar negeri atau di daerah yang lebih stabil. Nah, dengan kondisi ini, anak muda tidak perlu dipaksa untuk pergi. Mereka akan kabur aja dulu dengan sendirinya, kan? Eksodus generasi muda. Jangan-jangan ini adalah awal dari depopulasi Pulau Jawa ya. Karena jika tren ini terus berlanjut, Pulau Jawa bisa mengalami depopulasi secara bertahap loh, terutama dari kelompok yang paling produktif yaitu generasi muda dan tenaga kerja terdidik. Apa dampak dari eksodus ini? Kabur aja dulu ke luar negeri. Brain drain. Indonesia bisa kehilangan talent terbaiknya yang lebih memilih bekerja dan berinovasi di luar negeri. Kemudian Jawa akan kehilangan daya saing dengan berkurangnya tenaga kerja muda, ekonomi Jawa bisa melemah secara perlahan-lahan. Kemudian terjadi ketimpangan populasi. Penduduk yang tersisa di Pulau Jawa akan didominasi oleh kelompok lansia dan ekonomi yang buruk ya atau stagnan. Orang-orang miskin masih berupaya untuk tinggal di Pulau Jawa tanpa adanya sebuah eh, kebaikan atau perbaikan yang terjadi. Sementara itu, jika kita melihat pola global, banyak negara yang menggunakan strategi depopulasi untuk tujuan tertentu. Seperti kita lihat di Palestina dan Israel ya. Itu pemindahan paksa penduduk untuk mengosongkan wilayah tertentu. Lalu Soviet era waktu di Soviet, terjadi deportasi besar-besaran kelompok tertentu untuk menciptakan keseimbangan demografis tertentu. Jadi benar-benar dipaksa, misalnya umat Muslim dipindahkan ke kelompok-kelompok tertentu, dipindahkan yang Kristen Ortodok dipindahkan ya, sehingga tercipta sebuah keseimbangan demografis. Itu yang terjadi. Kemudian di China dan Xinjiang, migrasi paksa untuk mengubah komposisi etnis di sebuah wilayah. Sekarang, apakah yang terjadi di Jawa ini dengan tagar kabur aja dulu adalah bentuk lain dari strategi depopulasi yang terselubung? Kalau iya, apa tujuan akhir dari pengosongan Pulau Jawa? Maka jika benar ada rencana pengosongan Pulau Jawa, ada beberapa kemungkinan tujuan besar loh dari skenario ini ya. Mengalihkan fokus penduduk Jawa itu ke IKN dan luar Jawa lainnya. Dengan mendorong eksodus anak muda, pemerintah dan elit bisa lebih mudah mengalihkan pusat kekuasaan ke Kalimantan tanpa perlawanan besar. Jawa yang kosong bisa diambil alih oleh pihak-pihak tertentu, baik oleh investor asing maupun elit domestik yang ingin menguasai aset-aset strategis. Kemudian menjadikan Jawa sebagai wilayah khusus di masa depan. Ini pada video yang lain sudah saya sampaikan ya. Jadi kemungkinan Jawa akan diubah menjadi wilayah dengan akses terbatas, hanya dihuni oleh elit, kelompok-kelompok tertentu yang super-super kaya, dan mungkin bukan lagi penduduk asli Indonesia. Jadi penduduk aslinya dipindahkan secara bertahap atau mereka eksodus dengan kabur aja dulu, dan Jawa kemudian pelan-pelan diubah menjadi pusat bisnis global atau zona industri khusus dan udah multinasional karena dikuasai oleh banyak negara. Dan bagian dari agenda global untuk redistribusi populasi. Jadi elit global bisa menggunakan skenario ini sebagai sebuah prototipe untuk mengarahkan penduduk Indonesia ke wilayah yang mereka anggap lebih strategis. Dan ini terkait dengan agenda yang lebih besar, seperti kontrol populasi, pengelolaan sumber daya alam yang masih ada di Jawa dan belum tereksploitasi, bahkan eksperimen sosial dalam pengaturan peradaban baru. Jadi, ini fenomena kabur aja dulu ini, atau sebenarnya digiring pergi nih. Jangan-jangan fenomena kabur aja dulu ini bukan hanya tentang generasi muda yang frustrasi dan ingin mencari kehidupan yang lebih baik. Jangan-jangan ini adalah sebuah pola yang lebih besar,
bisa menjadi bagian dari strategi sistematik untuk mengosongkan Pulau Jawa secara bertahap loh. Jadi coba kita, Anda tuh saya ajak untuk belajar. Memahami ada nggak keterkaitan antara fenomena tagar kabur aja dulu dan rencana pengosongan Pulau Jawa. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini hanya fenomena sosial ekonomi biasa atau bagian dari sebuah rekayasa besar yang akan mengubah wajah Indonesia selamanya? Tadi tuh saya udah singgung ya, apakah ini sebetulnya ada strategi depopulasi atau reposisi peradaban? Maka kalau ini adalah sebuah strategi depopulasi, maka ini strategi depopulasi bertahap kan? Jawa dikosongkan. Orang-orang Jawa disuruh kabur aja dulu, entah ke luar negeri atau keluar pulau. Lalu siapa yang akan mengisi? Kan bisa aja ini adalah sebuah alat soft depopulation, di mana orang-orang pergi bukan karena paksaan langsung, tapi karena ketidaknyamanan yang diciptakan secara sistematis. Lalu kemudian ada orang-orang lain yang bukan orang Jawa asli, yang bukan orang Indonesia asli akan mengisi Pulau Jawa yang dikosongkan ini. Jadi ekonominya dibuat nggak kondusif dulu, mahalnya biaya hidup, mahalnya segala macam, peluang kerja minim, ketidakstabilitasan politik, kemudian ekologi bencana yang tadi saya bilang terlalu padat, rentan gempa harus dikosongkan. Ini kan akan memang kalau seandainya apa yang saya pikirkan itu benar ya bakal terjadi. Yang jelas udah terjadi pemindahan pusat kekuasaan dan ekonomi kan dari Jakarta ke IKN dan dipromosikan besar-besaran sebagai sebuah tempat masa depan yang wow wow gitu kan, distopia banget gitu ya dengan taksi-taksi terbang dan segala macam. Kemudian terjadilah brain drain dan eksodus, anak muda dan tenaga produktif meninggalkan Jawa, menyisakan populasi rentan ya. Maka jika ini terus terjadi dalam 20 sampai 30 tahun ke depan, Pulau Jawa akan mengalami transformasi drastis. Penduduk asli semakin berkurang, penduduk dari mana-mana makin bertambah. Tanah dan properti diambil alih oleh kelompok baru. Jawa tidak lagi menjadi pusat peradaban Indonesia. Siapa yang akan menggantikan populasi yang pergi? Ya elit ekonomi, korporasi global yang bisa membeli aset murah di Jawa. Kemudian kelompok imigran baru yang mungkin diundang untuk mengisi kekosongan ini. Dan mereka adalah orang-orang yang kaya, bukan orang-orang yang bukan orang yang sembarangan. Ya. Kemudian pekerja-pekerja yang profesional, pekerja-pekerja yang punya talenta, itulah yang akan digunakan, diundang untuk mengisi kekosongan ini. Lalu teknologi dan sistem AI yang akan menggantikan tenaga kerja manusia di Jawa. Jadi, apakah kita sebetulnya sedang melihat awal dari sebuah transisi menuju era baru di mana manusia perlahan-lahan digantikan oleh sistem yang lebih terkendali dengan adanya tagar kabur aja dulu ini? Apakah ini adalah sebuah reposisi peradaban di mana Indonesia sebagai laboratorium peradaban baru dipaksa menuju peradaban Adam 5.0? Maka fenomena ini kalau kita lihat dari aspek ini ya, bisa menjadi bagian dari persiapan pergeseran peradaban menuju posthumanisme. Generasi muda dipaksa beradaptasi dengan dunia digital, mereka meninggalkan Jawa, ya bisa aja tidak kabur ke luar negeri tapi cuma meninggalkan Jawa aja, dan kehidupan mereka akan pindah, kehidupan digital mereka akan pindah ke sebuah ekosistem digital. Banyak yang beralih ke pekerjaan remote, metaverse, dunia virtual, dan menjauh dari keterikatan fisik pada tanah dan komunitas tradisional. Ibarat kata mereka nggak peduli lagi sama Pulau Jawa. Dan ini bisa menjadi langkah awal menuju eksistensi manusia dalam dunia Adam 5.0, transhumanisme yang lebih digital dan terkoneksi global. Nah, Jawa kemudian bisa ditransformasikan menjadi smart region atau zona khusus. Ya, jadi pengurangan populasi di Jawa, kemudian Jawa secara keseluruhan diubah menjadi zona industri berteknologi tinggi, kota-kota futuristik berbasis AI dan robot. Ini menggantikan model urban tradisional, lalu terjadi eksperimen sosial dan kontrol populasi yang akan bakal lebih mudah diterapkan di wilayah dengan populasi yang jauh lebih terkendali dan terseleksi kan ya. Sehingga dunia itu barangkali ya menuju sebuah sistem feodalisme global loh. Bukan super modern sistem yang kita bayangkan. Bahkan ini adalah sebuah feodalisme. Karena semua orang yang tinggal katakanlah di Jawa sebagai laboratorium transhumanisme ini, ya, ini dikuasai oleh kelompok elit yang menguasai aset dan sistem ekonomi. Sehingga generasi yang ada itu generasi yang
ada di dalam kontrol yang kuat dari mereka. Ya, mereka dipaksa masuk dalam sistem digitalisasi total, ya, universal basic income, social credit system, ya, itu yang akan terjadi gitu ya, secara hipotetikal, dan kita tinggal tunggu aja apakah ini benar-benar terjadi atau tidak. Nah, sekarang bagaimana saya mengkaitkan antara peran elit global dalam fenomena ini ya? Kita tahu Kita tahu bahwa elit global selalu punya agenda untuk membentuk dunia sesuai kepentingan mereka. Jika kita melihat pola global, krisis ekonomi dan politik sering sengaja diciptakan untuk memicu migrasi massal. Digitalisasi dan AI digunakan sebagai alat untuk menggantikan populasi manusia yang berlebihan. Peta geopolitik diatur ulang untuk menciptakan keseimbangan baru yang lebih menguntungkan elit. Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar dan sumber daya strategis, tidak mungkin dibiarkan berkembang tanpa kendali. Jadi, fenomena kabur aja dulu mungkin bukan sekedar kebetulan, tetapi bagian dari rekayasa yang lebih besar untuk mengontrol arah peradaban Indonesia ke depan. Agak ngeri-ngeri sedap ya. Jadi fenomena kabur aja dulu ini jangan dilihat hanya dari satu sudut pandang, tapi harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Ini bukan hanya sekedar sebagai bentuk eskapisme, hijrah, kabur-kabur begitu aja, pelarian dari kondisi sosial politik dan ekonomi yang semakin sulit, tapi bisa juga kita melihat bahwa elit global sedang mengatur sejarah besar peradaban yang mirip dilakukan yang terjadi pada orang-orang terdahulu ya, pada peradaban-peradaban yang terdahulu. Makanya kalau generasi muda ingin kabur aja dulu, pastikan mereka benar-benar memiliki visi yang besar dan nantinya mereka lah yang akan membangun Indonesia di masa depan dengan kekuatan mereka yang jauh lebih besar. Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar banyak orang tambah cerdas dan tercerahkan. Sampai jumpa di video Dr. Tifa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.